Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya siswa SMP dan SMA bisa lulus hanya dalam waktu 2 tahun saja. Di kurikulum 2022 hal ini sangat-sangat dimungkinkan. Cek regulasinya ya. Resmi ya, siswa SMP dan siswa SMA bisa lulus hanya dalam waktu 2 tahun di kurikulum prototype atau lebih dikenal dengan kurikulum 2022. Terdapat beberapa perubahan kebijakan, diantaranya adalah adanya sistem SKS. Dengan adanya sistem SKS ini memungkinkan siswa dengan kemampuan belajar yang baik dan cepat dapat pula lulus dengan lebih cepat. Umumnya, kelulusan siswa di jenjang SMP dan SMA ditempuh selama 3 tahun. Tetapi dalam kurikulum 2022 ini, siswa di jenjang SMP dan SMA dapat lulus dengan cepat. Hanya dengan menempuh 2 tahun saja karena adanya sistem SKS ini. Nah, hal ini telah tertuang dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui, jika kurikulum 2022 ini baru diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Sebab itu, peraturan ini menjadi dasar acuan dalam menerapkan kurikulum 2022 nanti. Struktur kurikulum SMP 2022 dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021. Dalam keputusan tersebut, pada bagian struktur kurikulum SMP dijelaskan bahwa beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Nah, tentang struktur kurikulum SMA di 2022, dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021 dalam struktur kurikulumnya di jenjang SMK tentang program sekolah penggerak. Dalam aturan ini, pada bagian struktur kurikulum SMA juga menyebutkan hal yang sama, yaitu beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu pada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Artinya, beban belajar siswa dapat dilakukan dengan 2 sistem paket atau sistem kredit semester. Sekolah dapat memilih salah satu di antaranya. Boleh memilih sistem paket atau boleh juga memilih sistem SKS. Sistem paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum yang seperti saat ini ditetapkan di sekolah-sekolah. Sistem paket yang saat ini belum bisa menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Sehingga kelulusan sistem di jenjang SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun. Berbeda dengan sistem SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau
kecepatan belajar dalam menyesuaikan kurikulum pada satuan pendidikan, sehingga siswa dengan kemampuan belajar yang baik dan cepat dapat lulus dengan cepat minimal 2 tahun. Struktur penerapan sistem SKS di sekolah. Lalu seperti apa kira-kira sistem SKS ini apabila diterapkan di sekolah? Nah, ternyata sistem SKS sudah diterapkan sebelumnya pada kurikulum 2013 di sekolah tertentu saja ya. Sistem SKS yang diterapkan di sekolah telah dituangkan dalam Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Isi dalam peraturan ini akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut ya. Yang pertama adalah prinsip pelaksanaan sistem SKS dalam peraturan Permendikbud nomor 158 tahun 2014 pada pasal 2 menyebutkan sistem SKS diselenggarakan dengan prinsip fleksibel. Merupakan penyelenggaraan SKS dengan fleksibel pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. B. Keunggulan merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta kecepatan belajarnya. Maju berkelanjutan merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Prinsip keadilan merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perorangan. Pembelajaran diferensiasi ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 pada pasal 4 menyebutkan pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda-beda kecepatan belajarnya. Nah, jadi pendekatan diferensiasi itu bukan hal yang baru ya Bapak dan Ibu. Jadi peraturannya bahkan sudah ada pada tahun 2014. Berarti kurikulum prototipe ini adalah pengembangan dari yang sudah ada ya. Adanya guru pembimbing. Layaknya di perguruan tinggi setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing. Begitu pula siswa di sekolah akan memiliki guru pembimbingnya masing-masing seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014. Pada pasal 6 terdapat 3 poin dalam pasal ini ya. Satuan pendidikan penyelenggaraan SKS wajib menyediakan guru pembimbing akademik. Guru pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab terhadap aspek akademik bagi peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semester akhir. Satuan pendidikan dapat mengganti guru pembimbing akademik sesuai dengan kebutuhan. Adanya sistem indeks prestasi. Indeks prestasi disebut IP adalah nilai akhir capaian pembelajaran peserta didik pada akhir semester yang mencakup nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Seperti halnya di perguruan tinggi kita mengenal IP dan IPK. Jika mahasiswa dengan IP kurang dari 3,5 hanya bisa mengambil 22 SKS dan mahasiswa IP lebih dari 3,5 dapat mengambil 24 SKS yang telah disediakan. Kurang lebih hal ini juga diterapkan di sekolah. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 yaitu pada pasal 7, 8, dan 9. Seperti sebagai berikut ya. Pasal 7 menyebutkan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester 1 atau IP yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester berikutnya. Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan IP sebagai berikut. Peserta didik SMP pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan IP kurang dari 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 40.
IP 2,67 sampai 3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak yaitu 48 jam. IP 3,34 sampai 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 56 jam pelajaran. IP 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 64 jam pelajaran. Untuk peserta didik SMA pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Huruf B dengan ketentuan sebagai berikut ya. IP kurang dari 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 46 jam pelajaran. IP 2,67 sampai 3,3 dapat mengambil beban belajar paling banyak 54 jam pelajaran. IP 3,34 sampai 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jam pelajaran. Dan IP 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 70 jam pelajaran. Peserta didik SMK pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut ya. IP kurang dari 2,67 mengambil 50 jam pelajaran. IP 2,67 sampai 3,33 paling banyak 57 jam pelajaran. IP 3,34 sampai 3,66 paling banyak 64 jam pelajaran. IP di atas 3,66 maka dapat mengambil 72 jam pelajaran. Pada pasal 9 menjelaskan kegiatan tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan di atas rata-rata yang ditunjukkan IP lebih dari 3,55, durasi setiap 1 jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit. Maksudnya adanya penambahan waktu jam pelajaran bagi siswa yang memiliki IP 3,55. Sistem SKS berbeda dengan sistem akselerasi ya. Sistem SKS dan sistem program akselerasi memiliki kesamaan pada outputnya, di mana siswa dapat lulus dengan cepat, tetapi sebenarnya dua sistem ini memiliki perbedaan. Sistem program akselerasi atau percepatan pembelajaran hanya dikhususkan bagi siswa yang cerdas dan bernilai tinggi. Dalam penyampaian materi pembelajaran dipadatkan secara khusus sehingga siswa akan lebih cepat meraih kelulusan. Berbeda dengan sistem SKS di mana semua siswa memiliki kesiapan dan kemampuan belajar yang sama. Sistem SKS ini sangat cocok bagi siswa yang memang memiliki kemampuan belajar lebih baik, akan mendapatkan materi-materi baru lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Jadi semua tergantung pada siswanya sendiri. Semakin ia baik dalam belajar, semakin banyak materi pelajaran yang bisa ia selesaikan dengan cepat. Sehingga ia pun akan lulus dengan lebih cepat pula. Nah, sekolah-sekolah yang telah menerapkan sistem SKS itu ternyata sudah banyak sekali ya, dengan menggunakan sistem kurikulum 2013 ya. Misalnya adalah SMAN 3 Slawi. Konsep belajarnya adalah konsep penyelenggaraan SKS Mastery Learning mengacu pada konsep pembelajaran tuntas, yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan individual yang mensyaratkan peserta didik tuntas kompetensi inti dan KD pada suatu mata pelajaran. SMAN 1 Bandung, SMAN 2 Bandung, kemudian ya sudah ya Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan ini sangat membantu ya, juga menyemangati siswa-siswi yang ingin lulus cepat, maka ada jalannya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.